Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading, dimana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku ini bersifat timeless. Kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kamu bisa tonton, tidak ada batas waktu ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe, like, komen, yang berikan super thanks. Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan enteng jodoh. Untuk kamu yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Teman-teman, readingan kita kali ini apa ya temanya ya? Oke. Aku akan ambil tema ada yang diam-diam ya, yang dalam diamnya yang selama ini kelihatan diam, ternyata dia akan bergerak menemuimu ya. Karena aku merasa dari sekian banyak bacaan readingan kita dari kemarin-kemarin gitu ya, ada memang yang resonate itu, yang aku ngerasa ada beberapa persen yang memang sekarang dia sudah ingin bergerak kepada kamu ya teman-teman ya. Mungkin banyak situasi yang dia alami, yang terjadi setelah kalian ini berjarak gitu. Nah, sekarang dia diam-diam akan bergerak untuk menemuimu ya, untuk mendatangimu. Kita lihat energinya ya teman-teman ya. Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk untuk kita semua untuk readingan kita kali ini ya. Oke, semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk. Yang diam-diam akan bergerak menemuimu. Yang diam-diam akan bergerak menemuimu. Ada energi apa? Yang diam-diam ingin bergerak menemuimu. Oke. Baru pertama udah keluar kartu 3 pedang ya teman-teman ya. Hati yang terluka. Kemudian Ace of Cups, Death, The Hermit ya. Oke. Berarti memang kalian ini lagi saling melukai ya? Atau memang enggak kak, aku kan baik kok, aku nggak ngelukain dia, dia yang lukain aku. Berarti dia terluka karena situasi kalian ini sekarang yang sudah jauh, sudah berjarak ya. Kemudian ada Hermit ya, The Hermit ini bahwa memang dia sudah ada introspeksi diri, aku lihatnya ya teman-teman. Nah nanti kita lihat kenapa tiba-tiba dia bisa bergerak untuk mau nyariin aku gitu ya. Kalau kamu bertanya begitu, nanti di pertengahan nanti kita lihat ya. Oke, sekarang situasi untuk hubungan kalian atau kondisi hati kamu dan hati dia ya. Aku lihatnya memang The Hermit, bahwa memang di sana dia ini sudah merasa kayak mungkin spiritual dia ditingkatkan, banyak-banyak berdoa, kemudian dia banyak mengalami musibah, bisa jadi karma ya. Karena aku lihatnya dia ini seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang tuh banyak introspeksi diri, lagi merenung, menyadari semua kesalahan-kesalahan, entah ke kamu ataupun ke orang lain ya. Kesalahan yang dia lakukan di dalam hidupnya lah terutama ya. Ada kartu death ya, jelas banget nih dari kartu ini udah nyambung banget. Kartu death itu kan berarti mengartikan dia ini akan meninggalkan masa lalu yang buruk, meninggalkan hal negatif, meninggalkan situasi toksik ya. Dan dia ini ingin ya, kemudian di sini ingin memperbaiki hidupnya, memperbaiki hubungan, kemudian ingin berubah menjadi hal yang positif ya. Ini masih nyambung banget ya teman-teman ya. Dia ada penyesalan, dia ada introspeksi, pengen meninggalkan hal buruk, masa lalu yang jelek, yang buruk, yang toksik. As of Cups ya, pengen ada energi positif, mungkin pengen ada apa ya namanya, hubungan yang baru, hubungan yang baik-baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 10 koin ya. Memang di sini ada situasi mungkin kalian sudah lama tidak bertemu ya, atau belum lama ini bertemu tapi kayak tidak menyelesaikan masalah ya. Mungkin pertemuannya hanya sekedar lihat aja, mungkin lihat kamu di jalan, atau mungkin lihat kamu
di depan rumah dia, bisa jadi, atau dia yang begitu ya, karena aku lihatnya sebenarnya ada pertemuan tapi tidak ada kebahagiaan ya. Mungkin pertemuannya juga pengennya ini ya, apa namanya, pertemuannya tuh yang diharapkan adalah ya bisa bertemu, benar-benar bertemu kangen, bisa menyelesaikan masalah, hal positif lah yang dia inginkan. Wheel of Fortune ini memvalidasi juga ya teman-teman, bahwa memang kondisinya mungkin dia tadinya yang toksik, yang pergi, yang memblokir, yang minta putus, yang minta cerai, yang pada akhirnya sekarang dia yang kebingungan sendiri. Ada posisi dia sekarang kebalikannya teman-teman ya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya di sini kamu kan kemarin mungkin kamu yang meminta untuk dia selalu ada untuk kamu meminta untuk dia jangan pergi, meminta dia untuk setia dan lain sebagainya. Kemudian di sana ini mungkin awalnya ketika kamu memiliki perasaan seperti itu dia merasa bangga hati, merasa besar kepala, merasa sombong, banyak yang suka, merasa kamu bucin sama dia, kamu bisa dikhianatin, kamu bisa disakitin. Nah, sekarang setelah semuanya kamu udah kelelahan, aku lihatnya kamu lelah ya teman-temanku, kakak-kakakku. Lelah gimana? Lelah dalam bukan menanti sih, lebih ke tepatnya kayak, kamu sudah mencoba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk dia, kamu sudah lungalah, kamu selalu mengutamakan dia, apalagi kalau parahnya ini, hubungan suami istri, aku lihatnya kamu kayak yang, mencoba untuk oke lah kalau kamu perempuan harusnya kan dinafkahi, tapi ternyata di situasi ekonomi yang sulit, dia itu jadi males, kamu yang jadi tulang punggung ya. Contoh-contoh toksiknya seperti itu ya teman-teman ya. Ada juga yang mungkin pasangan judol atau pinjol atau, banyak hal toksik lah ya, kayak aku lihatnya red flag banget lah dia nih ya. Nah, situasi itu sekarang kebalikannya ya, di mana ketika kamu sekarang lebih tenang, kamu kondisinya sudah lebih legowo, lebih nerima takdir, lebih cuek lagi tentang dia. Bahkan aku lihat kalian sebenarnya sudah tidak merespon atau tidak mengharapkan hadirnya dia, tapi ternyata dia di sana tuh mungkin sudah banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang dia alami seperti karma, seperti mungkin dia juga disakitin orang lain. Nah, di sini di kebalikannya, Wheel of Fortune itu ada situasi yang terbalik seperti dulu. Ketika dia pergi kamu yang meminta untuk tinggal ya, kamu meminta dia jangan pergi, jangan nyakitin, tapi sekarang posisinya setelah kamu yang pergi atau kamu sudah tidak mau lagi terkoneksi dengan hubungan ini, gantian dia yang kelabakan, gantian dia yang kecarian kamu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang aku lihatnya ada situasi yang terbalik ya. Memang sih dari pertama juga aku lihatnya memang sebenarnya dia ini sedih loh kalau meninggalkan kamu tuh, dia sayang, dia cinta mungkin ya, tapi memang godaannya itu sangat banyak dan dia itu tipe orang yang mudah tergoda ya teman-teman. Nah, dari sini udah kebaca kan, sampai sini kamu udah tahu ya siapa nih orangnya gitu ya. Nah, di sini aku lihatnya lagi ada The Lovers. Oke, sebentar. Ngeri kalau sampai oke. The Lovers ya, bahwa memang kalian ada ikatan cinta yang belum selesai ya. "Enggak Kak, aku tuh maunya orang baru loh Kak, aku tuh nggak mau orang lama." Oke kakakku sayang, nih lihat sekarang ada The Lovers, bahwa memang kalian masih ada ikatan yang belum putus ya. Benang merah kalian ini belum putus, kakak-kakakku, adik-adikku ya. Jadi memang gimana ya, kita kan sudah mencoba untuk melepas ya. Mungkin kamu lebih sebagian ya, aku lihatnya kalian ini yang nonton lebih memilih untuk berdamai, lebih ketenangan diri kamu. Tapi kalau memang Tuhan belum bisa atau semesta ini belum bisa memisahkan kalian, ya energinya pasti balik lagi ya. Kalau kalian memang sudah fokus ke hal baru, orang baru ya, dan kamu udah bener-bener lupa nih sama orang ini, tentunya kamu nggak akan baca tarot. Gitu kakakku yang cantik, yang gagah ya. Jadi, makanya sering banget lagi ketarik lagi ya. Nah, pada akhirnya dia yang diam akan mencari kamu, akan menemui kamu. Kita lihat kondisinya nanti ya. Semoga Tuhan kasih petunjuk ya. Yang pada akhirnya dalam diamnya dia akan menemuimu, mencarimu. Karena dia pasti masih membutuhkanmu ya. Aku izin ambil ya kalau ini nggak mau keluar. Oke, izin cabut. Ada Kay, Clover,
Bird, Anchor, dan Lily Fox ya. Oke, kenapa dia mencari kamu lagi, ingin bergerak? Memang di sini dia lagi cari solusi, teman-teman. Situasi hatinya kalau ditanya sekarang lagi cari solusi, ya. Ada kayak itu kan sebuah kunci untuk suatu masalah, ya. Dia akan mencari kamu untuk menyelesaikan masalah, lagi cari jalan nih gimana nih. Kalau misalkan kamu ngeblokir dia, aku udah blokir semua sosial media, Kak. Bisa jadi nanti akan ganti nomor, kemudian mungkin pakai akun fake ya, terus mungkin juga ya eh, kamu akan lihat mungkin ada yang akhir-akhir ini sering kepoin sosial media kamu, atau dia nanti akan terang-terangan cari tahu kamu lewat temen kamu, saudara kamu yang sama-sama kalian kenal lah gitu ya. Kemudian ada the clover bahwa memang di sini energinya dia merasa kamu ini menjadi kebahagiaannya dia. Mungkin ada momen kamu pernah bantu materi ya. Jadi dia merasa mungkin juga kamu pernah bantu tentang dia pekerjaannya, dimana akhirnya apa di sini kayak dia yang uh, terbantu oleh kamu gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada anchor ya bahwa memang dia merasa masa amannya, nyamannya ya, punya apa ya, kayak mungkin sebenarnya jangka panjangnya itu hubungan paling lama mungkin sama kamu ya. Bisa jadi sebelum-sebelum dengan kamu tuh mungkin hanya baru sebulan putus, 2 bulan putus ya, bahkan mungkin belum jadian udah saling ghosting, atau mungkin setahun nikah cerai ya, bisa jadi ya. Karena aku lihatnya mungkin jangka panjang hubungan yang paling lama itu hanya dengan kamu. Aku lihatnya begitu ya. Pasti kamu ada yang lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun, 11 tahun ya. Dan di sini aku lihatnya memang di sini masih Lily, dia masih ada hasrat sama kamu teman-teman ya. Makanya di sini dia juga pengen melihat kamu masih bisa nggak sih untuk dia kendalikan atau untuk dia dapatkan lagi. Dia lihatnya gitu. Makanya dia dalam diamnya akan bergerak dengan kamu tidak mengetahuinya. Dia akan bergerak menemuimu, mencarimu, karena memang masih ada rasa sayang dan ikatan cinta kalian belum putus ya. Kemudian dia memang masih berhasrat. Fok, berarti memang dia pernah ada situasi sekarang ini menjalani karma, dikhianati orang barunya, ya. Atau kalau misalkan di sana kemarin tuh dia punya pasangan juga selain kamu, aku rasa mungkin menurut dia banyak yang suka, banyak yang mendekati, dia milih-milih yang oke, yang baik di sana. Ternyata setelah kamu juga sudah berusaha melepaskan, dia baru menyadari ternyata ketulusan itu yang dia dapatkan, yang dia rasakan ketika sama kamu, teman-teman, ya. Jadi makanya kalau sekarang ini dilihatnya dia dalam diam akan bergerak, ya memang yang dia rasakan kenyamanan itu ada di kamu, ya, dan ikatan benang merah kalian ini juga memang belum putus. Mau bagaimanapun mungkin karena kalian juga udah effort, udah mati-matian, ibaratnya udah ke apa ya, pengorbanan kamu tuh ke dia, ke hubungan ini tuh udah banyak. Jadi memang tidak bisa semudah itu untuk kalian lepas, untuk kalian bisa putus gitu, belum bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk kamu yang memang ini resonate ya, saranku bisa dibicarakan sih, aku lihatnya bisa dibicarakan lagi. Kecuali teman-temanku ini ya, kakak-kakakku, apalagi kalian yang perempuan, kalau memang dia ini kasar secara verbal, apalagi secara tangan, main tangan KDRT, walaupun aku belum tinggal serumah Kak, tapi dia sudah nendang-nendang misalkan ya, nyekik aku kalau marah. Jangan ya teman-teman, kamu pantas bahagia, mau dia sekaya apa, mau seganteng artis, jangan ya. Sebenarnya perempuan kan gampang ya, kalau aku pribadi dan menurut klien-klienku yang sudah sering curhat sama aku tuh melihat mereka ini sebenarnya banyak loh yang mereka tuh rela sampai kerja di luar negeri, rela untuk membantu keluarga kalau misalkan suami istri gitu ya. Ada juga yang mungkin rela memberikan tabungannya padahal dia juga sendiri lagi butuh ya. Itu karena apa? Yang dia lihat adalah ketika pasangannya ini, ketika laki-laki ini dia itu kemarin mungkin tidak ada masalah apa-apa, mungkin dia ini ya sayang ya, tulus, kemudian dia nyaman gitu ya, ya nggak apa-apa, perempuan mah bisa ngebantu dan secara ekonomi bisa ya. Makanya tapi kalau misalkan di sini ternyata udah main KDRT, ditambah selingkuh, hutang pinjolnya banyak, judol dan lain sebagainya, itu kan udah red flag banget. Mau gantengnya kayak apa ataupun dia punya harta benda yang melimpah, kalau memang dia toksik ya toksik aja ya teman-teman. Kamu kan lebih pasti cantik lah ya kakak-kakakku ini, jadi ngapain harus dengan orang yang toksik gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini.
Nah, nanti gimana kalau misalkan kalian ini sudah memang akan bertemu ya, aku lihatnya ya. Kalau memang kalian ini akan bertemu, bagaimana kondisi yang sebenarnya, Kak? Semoga Tuhan kasih petunjuk ya. Aku lihat energi untuk perasaan aja ya, tapi kalau keadaan nanti kalian gimana ketemunya, aku nggak mau mendahului Tuhan ya. Aku nggak mendahului Allah, nggak mau ya. Aku lihat untuk energi perasaan masing-masing aja nanti gimana ya. Oke. Ada the sun, the lily lagi ya. Hasratnya kuat loh teman-teman nih. Pengen banget loh bener-bener kayak masih terkoneksi, masih saling menyayangi. Bahkan aku lihatnya maaf ya kalau kalian ini nanti ketemu langsung, bukan LDR gitu ya. Kayaknya dia akan bakal meluk kamu yang lama ya. Dia merasa ia masih sangat menyayangi kamu, bahkan dia sangat butuh kamu ya. Jadi dalam diamnya, dalam dia ini lagi banyak diam itu karena dia merenung. Kalau memang kalian tidak blokir-blokiran, masih say hello beberapa waktu, mungkin seminggu sekali chat misalkan ya. Nah, tapi dia di sana tuh lagi ada malunya juga, malu, merenung, introspeksi diri ya, menyesali karena ada the hermit tadi ya. Oke, di sini energinya sangat kuat ya. Dia pengen ada pencapaian kebahagiaan, pengen sukses dalam situasi ini, dia pengen sukses, pengen berhasil untuk menemui kamu, untuk memperbarui hubungan, ya menyelesaikan masalah. Dia pengen sukses gitu karena memang di sini pengen perdamaian ya. Dililik keluar 2 kali, pengen damai, memang dia masih ada hasrat teman-teman ya. Sekali lagi dia masih ada hasrat ya. Jadi kalau kalian bisa ketemu langsung, percaya deh nanti nih setahu aku kalian akan dipeluk yang lama ya, atau digenggam tangan kamu yang lama karena memang sebutuh itu, pengen itu ketemu kamu. Ya, kemudian di sini mungkin juga ada udah dia tahu kamu tuh masih emosi, dia tahu ya, dia tahu itu. Dan mungkin juga di sini bahwa hal-hal baik atau hari baik itu ketika dia nanti bisa benar-benar ketemu kamu lagi ya teman-teman, menurut dia gitu ya. Kemudian di sini ada the book, bahwa memang banyak rahasia yang dia sembunyikan, yang akhirnya mungkin kamu taunya setelah kalian putus atau kalian lagi berjarak, kamu tahu, dikasih tahu orang lain ya. Dia mungkin akan menjelaskan rahasia-rahasia yang belum pernah dia ungkapkan ke kamu. Mungkin ya contoh aja yang enaknya ya. Contoh kalau ternyata dia ini seorang duda, punya anak 1, 2, atau ternyata dia ini punya tabungan 1 hektar sawah misalkan. Dia nanti rahasia-rahasia itulah yang akan dia tunjukkan ke kamu ya. Akan dia kasih tahu ya. Dan berarti di sini kalau memang ada kesempatan kalian untuk bisa bertemu lagi teman-teman ya, aku lihatnya memang dia dengan tulus ya. Dia tidak akan bukan lihat untuk manfaatin kamu, yang aku lihat karena memang yang dia butuhkan hanya kamu saat ini gitu. Dan dia merasa udah main kemana-mana nih ternyata ya rumahnya kamu ya. Dia mau main-main kemana-mana, kalau kamu, "Kak, curang amat, dia yang selingkuh, kenapa dia disakitin terus dia pengen balik lagi ke aku?" Takdir sayang ya. Kakakku, jadi memang udah gimana ya, kita bisa kamu bisa menolak untuk tidak bertemu, bisa. Cuman kalau memang dia ini memang nggak toksik, kan aku bilang tadi dia nggak selingkuh, dia nggak main kasar, terus omongannya juga nggak kasar, dia nggak banyak hutang misalkan ya, hanya salah paham sedikit lah gitu ya. Wajar lah ya hubungan salah paham sedikit. Nah, nggak apa-apa, kalian masih ada bisa kesempatan, aku lihatnya ada kesempatan untuk berbahagia lagi karena memang dia sebutuh itu sama kamu. Yang jelas di sini dia sudah introspeksi diri teman-teman ya. Dan memang pada akhirnya nanti kalaupun kalian sudah bisa untuk bersama, ya dia akan merasa kebahagiaan itu ketika sama kamu ya. Dia akan bahagia banget. Coba, apakah dia akan ngelakuin hal yang sama lagi, Kak? Coba kita lihat ya. 1 atau 2. Oke. Untuk memvalidasi apakah dia kalau udah dikasih kesempatan akan melakukan hal yang sama lagi, ketoksikan dia lagi. Kita lihat teman-teman. Apakah dia akan melakukan? Oke. 2, pas 2 kan? Sorry. Ada the devil ya. Aku lihatnya mungkin godaan-godaan masih ada ya teman-teman ya. Ada 2 koin ya, kemungkinan memang aku lihatnya kayak yang
seperti ya masih godaan-godaan yang belum bisa dia, kalian apa namanya, jaga gitu loh ya. Pasti yang namanya hubungan itu kan, pasti ada lah ya gitu, yang namanya godaan, gangguan itu ada. Aku lihatnya sih di sini tentang keseimbangan ya teman-teman ya. Tapi dia, walaupun ada godaan, mungkin godaannya juga dari kamu juga bisa ya, mungkin ada kan ada orang yang ngerecokin hubungan kalian juga ada. Nah, tapi di sini kalian ini kayak punya pondasi yang, harus seimbang gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau memang ada situasi, kesalahpahaman ya harus sama-sama untuk introspeksi, sama-sama untuk, cari tahu masalah ini. Jadi jangan sampai dipendam sendiri aku lihatnya ya. Kedepannya kayak gitu energi kalian ya. Jadi memang kalau yang namanya godaan, penggoda the devil itu masih ada, akan ada yang recokin hubungan kalian. Hanya saja di sini yang aku lihat kalian harus saling adaptasi lagi, harus saling memper apa ya, harus saling percaya, harus saling terbuka yang pasti ya. Karena di sini keseimbangan kalian ini ketika kalian memang sudah sama-sama bareng-bareng lagi, aku lihatnya kalian akan ada harmonisasi lagi dan yang pasti ya harus seimbang, harus balance ya, jangan sampai berat sebelah, jangan sampai jomplang, jangan sampai yang satu berkorban, yang satu hanya menerima. Gitu jangan ya teman-teman ya. Jadi harus saling effort, harus saling menjaga, harus saling setia tentunya ya. Oke, untuk zodiak kita lihat ya, ada zodiak apa? Ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Yang diam-diam akan bergerak menemuimu. Ada Virgo, Aries. Virgo kuat ya. Aquarius, Leo. Oh, Leo kuat. Virgo kuat, Leo kuat, Taurus, Gemini, Sagittarius, dan Pisces ya. Virgo, Aries, Aquarius, Leo, Gemini, Taurus, Sagittarius, Pisces. Yang kuat Leo dan Virgo ya. Terima kasih ya teman-temanku yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bisa di-share di media sosial kalian juga. Terima kasih, nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.